Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tahyono, NPM 20340251640, Program Studi Manajemen, tugas mata kuliah pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Sejarah perkembangan peradaban manusia. Pada awal perkembangan sejarah peradaban manusia, melalui bahasa manusia, bertukar informasi dan bahasa bisa dikatakan sebagai teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi kelemahannya adalah informasi yang disampaikan manusia melalui mulut ke mulut ini tidak bertahan lama, yaitu melalui ucapan dan selalu berubah-ubah dalam penyampaiannya. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi berada di tangan penerima atau word of mouth. Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi. Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu pesat, yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi. Hal ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam berbagai bidang. Teknologi informasi dalam hal ini merupakan salah satu tiang penopang keberhasilan dalam era globalisasi, itu kemunculan teknologi mainframe pada dekade 1960-an telah membawa perubahan mendasar pada proses pengolahan data, yaitu dengan proses manual ke proses batch atau batch processing dengan dukungan komputer yang semakin baik. Tahun 1970, proses pengolahan data mulai bergerak menjadi sistem online data processing. Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mendukung kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan relationship dengan pelanggan. Yang kelima, mengembangkan aplikasi strategi baru. Salah satu cara agar organisasi atau perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitornya adalah dengan menggunakan sistem informasi yang baik. Tidak sedikit organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan dana yang begitu besar dalam investasi sistem informasi tersebut. Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai atau user, sponsor, dan customer. Demikian juga Botnet dan Hopworth 1995 dalam Everett-Aplina tahun 2003 berpendapat bahwa perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional. Berdasarkan penelitian dari para peneliti dan praktisi, diperoleh hasil bahwa teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan nilai potensial yang dapat digunakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan bersangkutan. Infrastruktur teknologi informasi merupakan alat kompetitif sebagai perusahaan dan merupakan masalah krusial dalam perkembangan keunggulan kompetitif jangka panjang sebuah perusahaan. Karakteristik unik dari infrastruktur teknologi informasi menentukan nilai infrastruktur sebuah organisasi. Salah satu karakteristik infrastruktur teknologi informasi adalah fleksibel dan responsif. Teknologi informasi dalam sebuah organisasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lain yang digunakan untuk menyimpan data dan membuat data tersedia dalam bentuk informasi kepada pembuat keputusan. Teknologi informasi modern dilandasi pada pemahaman bahwa sebagian besar aktivitas organisasi melibatkan kelompok manusia dan karyawan organisasi, atau pemasok dan pelanggan. Agar kelompok tersebut bekerja sama, sepakat memecahkan masalah, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, mereka harus bisa berbagi informasi. Jadi, banyak perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi menawarkan kemampuan kepada orang-orang untuk memanfaatkan komputer mereka dalam rangka menyebarkan informasi. Teknologi dalam perusahaan. Perusahaan merupakan tempat melakukan suatu proses penciptaan barang atau jasa yang kemudian akan didistribusikan kepada para konsumen atau untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan tujuan memperoleh keuntungan, untuk mendukung proses bisnisnya itu, perusahaan memanfaatkan teknologi sehingga proses diharapkan lebih efisien dan efektif, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dan maju. Sejatinya, perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Tanpa kita sadari, teknologi sudah mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Misalnya, jika dulu untuk membuat administrasi dengan menggunakan mesin tik, lalu dokumen dikirim melalui kurir atau telegram. Kini berganti memanfaatkan komputer, surat menyurat, dan dokumen lainnya bisa dikirim secara elektronik atau email. Karena ada fasilitas internet, bahkan sekarang komputer dan internet telah menjadi kebutuhan pokok dalam berusaha. Begitu seterusnya, perkembangan teknologi yang terjadi turut mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Dalam penerapannya, teknologi informasi yang akan dilakukan sebuah perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. Pertama, sistem aplikasi teknologi informasi pada perusahaan yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Di antaranya, network manajemen, basis data, sistem informasi, sistem operasi, dan lain sebagainya. Kedua, sistem aplikasi teknologi informasi yang akan dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya, sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan, sistem penggajian, serta yang lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan. Ketiga, sistem aplikasi teknologi informasi yang cocok dengan kebutuhan yang spesifik pada perusahaan, khususnya yang berhubungan pada proses penciptaan produk atau jasa yang akan ditawarkan perusahaan. Misalnya, aplikasi properti, aplikasi akuntansi, aplikasi forwarding, aplikasi pergudangan, dan lain sebagainya. Tentunya, teknologi yang diciptakan memiliki fungsi tertentu untuk setiap kalangan yang menggunakannya. Termasuk bagi perusahaan, teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning dan decision. Dalam hal ini, teknologi menjadi landasan accumulate generation dan alasan yang kuat bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan agar memiliki. Lagi, teknologi memiliki fungsi sebagai media komunikasi atau communication tiap individu perusahaan. Karyawan perusahaan dapat berinteraksi dengan perusahaan lain untuk berkolaborasi dan sebagainya. Teknologi dalam fungsi communication ini juga dapat dijadikan sebuah media promosi kepada para pelanggan. Bagi perusahaan, teknologi memegang peran sangat penting dalam mendukung proses bisnis. Teknologi dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan saat ini. Umumnya, kegiatan operasional perusahaan sudah ditopang teknologi informasi untuk mengurangi cara-cara manual yang bisa mempersulit kinerja karyawannya. Berbagai aplikasi yang dikembangkan dari teknologi dapat digunakan oleh perusahaan untuk berbagai keperluan. Misalnya, aplikasi sistem akuntansi yang bisa membantu perusahaan dalam menghitung keuangan secara lebih akurat. Karyawan begitu bagian keuangan tinggal memasukkan data-data keuangan, kemudian aplikasi tersebut mengolah data keuangan tersebut hingga menghasilkan laporan yang diinginkan perusahaan. Begitu pula aplikasi-aplikasi lainnya yang diperlukan perusahaan. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Tentu saja, dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Lagi, dengan memanfaatkan teknologi memungkinkan perusahaan bisa melakukan efisiensi. Karyawan bisa bekerja dengan lebih cepat, sehingga teknologi pun bisa menghemat waktu. Artinya, adopsi teknologi memungkinkan perusahaan bisa lebih efisien dan efektif.
Kebutuhan efisiensi waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha merasa memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Misalnya, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau software yang di dalamnya termasuk sistem manajemen di dalam perusahaan. Secara umum, sistem teknologi yang diadopsi dan diimplementasi suatu perusahaan berperan penting dalam minimis risk. Tentunya, setiap bisnis mempunyai risiko, terutama pada faktor keuangan. Saat ini berbagai jenis aplikasi telah bersedia dalam upaya mengurangi risiko yang seringkali dihadapi pada bisnis, seperti forecasting finansial, advisory, planning expert, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi, maka persoalan tersebut dapat ditanggulangi karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan dalam mengurangi risiko yang akan terjadi. Juga dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengolahan risiko yang sedang dihadapi. Selain itu, penerapan teknologi di perusahaan juga berperan penting untuk reduce cost. Sebagai katalisator pada perusahaan, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 cara yang ditawarkan teknologi informasi dalam mengurangi biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan otomatisasi proses. Jadi, dengan menerapkan teknologi pada beberapa manfaat atau keuntungan yang diperoleh perusahaan antara lain, otomatisasi. Semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan berubah menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya dan lain-lain. Waktu pengerjaan dapat lebih cepat karena dengan penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat rantai birokrasi. Misal, jika suatu pekerjaan biasanya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi dapat diselesaikan hanya dengan 1 hari. Apabila waktu tersebut dikonversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat, karena dengan adanya teknologi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh. Sebaiknya, lambat dalam pengambilan keputusan bisa berakibat pada loss opportunity seperti kehilangan order dan sebagainya. Penerapan teknologi di perusahaan juga akan menghemat biaya promosi, sebab promosi dapat dilakukan secara online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia dan mudah mengintegrasikan seluruh kantor atau cabang perusahaan tanpa harus mengunjungi cabang secara satu persatu. Singkatnya, dengan penerapan teknologi informasi, maka perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi informasi juga dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatkan margin pada perusahaan, dan tentunya adopsi teknologi informasi memungkinkan perusahaan lebih kompetitif dan berpotensi memenangkan persaingan bisnis. Kesimpulannya, sesuai dengan perkembangan konsep strategi, perencanaan strategi juga mengalami perubahan. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus memiliki kompetensi inti atau sebuah strategi. Sumber kekuatan kompetensi inti adalah penciptaan strategi baik yang dikehendaki atau muncul secara tiba-tiba. Perusahaan yang dimiliki data dan informasi dapat menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar persaingan. Dengan adanya komputer, perusahaan Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.